Pada tahun 1988 sampai 1989, Jepang dilanda kasus penculikan dan pewafatan yang menggemparkan. Khususnya melibatkan anak perempuan yang menjadi korban. Para korban ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan di hutan tanpa pakaian. Dan beberapa di antaranya bahkan dalam keadaan tubuh yang sudah tidak utuh. Kasus ini dikenal sebagai kasus Otaku Killer, yang menjadi salah satu pewafatan berantai paling kejam dan gila dalam sejarah Jepang. Kasus ini menciptakan ketakutan mendalam di masyarakat Jepang pada saat itu. Penculikan dan pewafatan ini sangat lihai dalam melindungi identitasnya sehingga penyelidikan polisi sulit untuk dilakukan. Para korban yang ditemukan dalam kondisi mengerikan membuat banyak orang merasa ngeri dan cemas. Penculik ini akhirnya dikenali sebagai Tsutomu Miyazaki, seorang pria yang dianggap sebagai otaku yang obsesif dengan anime dan manga. Sekarang kita masuk ke cerita lengkapnya. Tsutomu Miyazaki lahir secara prematur pada tanggal 21 Agustus 1962. Miyazaki lahir dengan cacat fisik, yaitu telapak tangannya dan jari-jarinya menyatu, dan membuatnya tidak dapat menekuk pergelangan tangannya dengan sempurna. Cacat lahir inilah yang menyebabkan Miyazaki tumbuh menjadi anak pendiam dan pemalu. Miyazaki mengalami masa kecil yang sulit dan penuh tantangan. Kelainan bentuk tubuhnya membuat menjadi korban bully di sekolah dan mengisolasi dirinya dari teman-teman sebayanya. Kehidupannya yang kesepian dan sering diintimidasi oleh teman-temannya membuatnya lebih memilih untuk menghabiskan waktu sendirian di rumah. Salah satu hobi utama Miyazaki adalah menggambar komik, dan dia melakukan ini dengan penuh dedikasi. Miyazaki sebenarnya berasal dari keluarga yang cukup berada dan berpengaruh di lingkungan tempat tinggalnya, yaitu distrik Itsukaichi, Tokyo. Namun menurut Miyazaki, keluarganya mengucilkan, bahkan ia menganggap saudara perempuannya membencinya. Satu-satunya orang yang menyayanginya dengan tulus dan tidak mengucilkannya adalah kakeknya. Miyazaki merasa kakeknya adalah satu-satu orang yang peduli dan sayang kepadanya. Pada saat masuk perguruan tinggi, Miyazaki ini semakin aneh. Dia makin mengurung dirinya di kamar dan terus menggambar. Tapi ia juga mulai mengoleksi film dewasa. Dan di tahun 1984, ia mulai mencari film-film pornografi anak-anak. Pada tahun 1988, Miyazaki kehilangan sosok yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu kakeknya. Dan hal ini pun sangat mempengaruhi psikologinya Miyazaki. Miyazaki mulai memata-matai adik perempuannya saat mereka mandi, lalu menyerang mereka, bahkan menyerang ibunya sendiri. Tidak lama kemudian, Miyazaki pergi meninggalkan keluarganya dan berubah menjadi monster psikopat. Agustus 1988, sehari setelah ulang tahunnya yang ke-26, Miyazaki melakukan tindakan yang sangat mengerikan dengan menculik seorang anak kecil berusia 4 tahun yang bernama Marikono. Menurut pengakuan Miyazaki, ia menculik gadis tersebut dan membawa ke dalam mobilnya, kemudian pergi. Tindakan ini adalah awal dari peristiwa yang sangat tragis dalam sejarah Jepang yang dikenal sebagai kasus Otaku Killer. Miyazaki mewafatkan anak perempuan malang itu dengan cara mencekiknya, kemudian melepaskan pakaiannya dan memperkaosnya, lalu membuang jenazahnya di hutan di sebelah barat Tokyo. Beberapa waktu kemudian, ia kembali lagi ke hutan untuk mengambil tangan dan kakinya untuk disimpan di dalam lemari rumahnya. Padahal pada saat itu jenazah Kono ini sudah mulai membusuk. Di sisi lain, keluarga Kono mencari keberadaan putri mereka. Beberapa kali Miyazaki menelpon ke rumah keluarga tersebut. Telepon akan terus berdering jika belum diangkat, dan bila seseorang mengangkatnya, maka Miyazaki akan diam tanpa suara. Bahkan Miyazaki ini mengirimkan paket yang berisi foto-foto dan beberapa barang-barang pribadi milik Kono sebelum wafat. Sampai pada detik ini, jenazah gadis kecil itu pun belum juga ditemukan. Oktober 1988, Miyazaki melakukan penculikan lagi. Korban keduanya kali ini bernama Masami Yoshizawa, berusia 7 tahun. Saat itu Masami sedang berjalan sendirian. Miyazaki yang melihatnya kemudian menawarkan tumpangan. Lalu seperti korban yang pertamanya, ia membawanya ke hutan terpencil dan mewafatkannya di sana. Setelah itu dia meninggalkan jenazahnya tanpa busana. Peristiwa yang mengerikan ini termasuk penculikan dan hilangnya beberapa anak perempuan di prefektur Saitama, menyebabkan kepanikan dan kekhawatiran yang mendalam di kalangan semua orang.
Dan dengan tidak adanya perkembangan positif atau penemuan korban-korban sebelumnya, situasi ini semakin memperburuk kecemasan dan ketakutan masyarakat. Belum selesai sampai di sini, korban ketiga Miyazaki bernama Erika Namba berusia 4 tahun. Sama seperti Masami, ia juga diculik saat berjalan pulang sendirian. Namun kali ini Miyazaki memaksanya masuk ke mobil dan melepaskan pakaian gadis kecil itu di kursi belakang mobil. Di dalam mobil, Miyazaki ini mengambil foto Namba dan kemudian memanfaatkannya lalu mengikat tangan dan kakinya. Setelah itu, ia meletakkan jenazahnya di bagasi mobil dan membuang jenazahnya di tempat parkir, sedangkan pakaiannya dibuang ke hutan. Seperti keluarga korban lainnya, keluarga Erika Namba ini juga menerima telepon yang aneh dari Miyazaki. Kasus terakhir yang melibatkan Ayako Nomoto. Dalam kasus ini, Miyazaki menculik gadis berusia 5 tahun pada bulan Juni 1989 dan memfotonya sebelum mewafatkannya. Yang membuat kasus ini semakin mengerikan adalah fakta bahwa jenazah Ayako dibawa pulang oleh Miyazaki. Berbeda dari korban-korban sebelumnya yang dibuang di tempat terpencil. Hal ini menunjukkan tingkat kelainan mental dan perilaku yang semakin rusak pada Miyazaki. Di rumah, ia menghabiskan 2 hari dengan melakukan pelecehan seksual terhadap jenazah Ayako. Ia juga berkali-kali memfoto dan memotong-motong tubuh gadis kecil tersebut. Tidak sampai di sana, Miyazaki ini meminum cairan merah gadis tersebut dan memakan tangan serta kakinya. Sisa dari jenazah Ayako dibuang di kuburan, toilet umum, dan hutan. Yang lebih gilanya lagi, 2 minggu kemudian dia kembali untuk mengambilnya. Setelah itu, ia menyimpan jenazah yang sudah terpotong di lemari rumahnya. Pada bulan Juli 1989, Miyazaki mencoba melakukan aksi yang kelima, tapi gagal dan dia ditangkap. Saat itu, Miyazaki melihat 2 kakak beradik perempuan sedang bermain di halaman mereka. Miyazaki mengambil salah satu anak kecil tersebut dan membawanya ke dalam mobil. Sedangkan kakak perempuannya yang satunya tadi berlari dan mengadu ke ayahnya. Ayahnya pun mendatangi Miyazaki. Dan Miyazaki ini sedang memfoto putrinya. Tanpa pikir panjang, ayah dari gadis kecil itu pun langsung menyerang Miyazaki dan segera menyelamatkan putrinya keluar dari mobil. Dan saat itulah Miyazaki melihat kesempatan untuk melarikan diri. Tidak lama kemudian Miyazaki kembali lagi untuk mengambil mobilnya. Pada saat itulah polisi langsung menyergapnya. Penangkapan Miyazaki pada tanggal 23 Juli 1989 atas tuduhan pelecehan seksual pada seorang gadis di bawah umur. Dan polisi pun sempat memeriksa apartemennya. Polisi pun menemukan sesuatu yang sangat mengerikan di dalam apartemennya. Ketika polisi memeriksa apartemennya, mereka menemukan ribuan kaset video yang berisi materi manga, hentai, dan animasi slasher. Temuan ini sangat menggemparkan dan media pun menjulukinya sebagai otaku killer karena obsesinya yang sangat kuat dengan video-video tersebut. Selain itu, polisi juga menemukan video-video buatan yang berisi aksinya melakukan hubungan badan dengan jenazah. Mereka juga menemukan foto-foto korban pewafatan serta pakaian mereka. Dan tentu saja mereka menemukan jenazah Ayako Nomoto. Di mana Ayako Nomoto ini adalah korban keempat Miyazaki yang telah membusuk di lemari kamarnya dengan tangan yang sudah hilang. Selama persidangan, Miyazaki tetap sangat tenang. Dia menjawab pertanyaan dengan tenang. Tapi ketika ditanya tentang kejahatannya, Miyazaki terus menyalahkan alter egonya. Diduga ia memiliki kepribadian ganda disebut dengan Red Man yang melakukan pewafatan. Ia bahkan menggambar Red Man dalam bentuk manga. Ayah Miyazaki menolak membayar biaya hukum putranya tersebut dan kemudian bundir pada tahun 1994. Miyazaki sendiri akhirnya dijatuhi hukuman wafat pada tanggal 14 April 1997 dan dieksekusi gantung pada tanggal 17 Juni 2008. So, kurang lebih begitulah kisah serial killer dari Jepang yang disebut otaku killer. Udah psikopat, pedofil, kanibal lagi. Udah lengkap semuanya. Kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang pas mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini.